Salam teman-teman, kabar baik kan hari ini? Tidak terasa, kita sudah masuk dalam pembahasan terakhir di bab 4 ini loh. Semoga ilmu yang dipelajari ini bisa bermanfaat ketika kalian terjun langsung untuk membangun harmoni di masyarakat. Jadi, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan materi hari ini bisa tercerna dengan baik ya. Selamat menyimak. Merancang aksi untuk membangun harmoni sosial. Teman-teman semua, kalian sudah mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk membangun harmoni sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, kalian akan merancang langkah-langkah dan mengimplementasikan aksi membangun harmoni sosial melalui pembahasan di subbab ini. Adapun garis besar langkah yang dapat kalian terapkan terbagi menjadi 3 langkah, yaitu: pertama, merencanakan. Kedua, melaksanakan. Ketiga, mengevaluasi dan memonitoring. Langkah-langkah tersebut merupakan petunjuk umum yang dapat kalian terapkan dalam aksi membangun harmoni sosial ya teman-teman. Aksi yang akan dikembangkan dapat beragam, disesuaikan dengan kemampuan kalian dan kondisi lingkungan sekitar. Aksi yang kalian lakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, yaitu memelihara dan membangun harmoni sosial. Yuk simak penjelasan langkah-langkah pengembangan aksi berikut ini. Langkah pertama, merencanakan aksi membangun harmoni sosial. Teman-teman yang baik, sebelum melakukan aksi untuk membangun harmoni sosial, kalian perlu mengamati lingkungan yang akan dituju. Temukan gejala sosial yang berpotensi menimbulkan masalah, keretakan, atau disintegrasi sosial dalam masyarakat. Misalnya, terkait masalah ketimpangan, eksklusi, dan diskriminasi sosial dalam masyarakat. Gejala tersebut mungkin tidak disadari masyarakat karena dipandang sebagai kondisi wajar yang sudah lama ada di lingkungan mereka. Akan tetapi, kalian perlu melakukan pencegahan dan penanganan sejak dini agar harmoni sosial dalam masyarakat dapat terpelihara dengan baik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tindakan berikut. 1. Mulailah dengan melakukan observasi dan membaca berita terkini. Gambaran kondisi lapangan yang kalian amati mungkin belum mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan secara berulang. Selain itu, perlu adanya penggalian informasi dengan pihak terkait. Misalnya, dengan masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda. Identifikasilah gejala sosial yang berpotensi menimbulkan masalah atau keretakan sosial dalam masyarakat. Teman-teman, kalian dapat mengenali beberapa macam isu sosial dalam masyarakat sebagaimana contoh berikut ini. Contoh isu sosial di bidang lingkungan yaitu pengelolaan sampah yang belum optimal, penggunaan lahan yang tidak semestinya, sanitasi yang belum memadai, serta pengelolaan limbah yang belum optimal. Kemudian, contoh isu sosial di bidang pendidikan seperti anak-anak jalanan dan putus sekolah, masyarakat buta aksara, dan perundungan atau bullying. Lalu, terdapat juga isu sosial di bidang ekonomi, contohnya yaitu kemiskinan dan kelaparan, ketimpangan ekonomi, pengembangan UMKM yang belum optimal, juga pengangguran. Terakhir, contoh isu sosial di bidang sosial budaya yakni intoleransi antar kelompok sosial budaya, eksklusivisme dan partikularisme kelompok sosial, dan ketimpangan gender. Teman-teman semua, isu-isu sosial tersebut menjadi alternatif yang dapat kalian gunakan untuk mengembangkan topik aksi membangun harmoni sosial dalam masyarakat. Meskipun demikian, kalian dapat mengangkat topik atau isu kontekstual sesuai kondisi masyarakat di lingkungan sekitar kalian ya.
Itu dia teman-teman, upaya pertama dalam langkah merencanakan aksi membangun harmoni sosial. Nah, selanjutnya, upaya yang kedua ialah dengan merumuskan satu topik masalah atau isu sosial yang akan kalian kaji. Spesifiknya, kita akan mempelajari suatu teknis analisis yang dinamakan SWOT. Pernahkah kalian mendengar apa itu SWOT? Seperti apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di audio setelah ini. Tetap semangat belajar. Halo teman-teman, salam semangat. Di audio sebelumnya, kalian telah mengetahui upaya pertama dalam langkah merencanakan aksi membangun harmoni sosial, yaitu dengan merencanakan aksi sosial yang akan kalian kerjakan. Jika sudah memiliki rencana, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan ya? Mari simak audio berikut untuk mendapatkan jawabannya. Upaya yang kedua ialah dengan merumuskan satu topik masalah atau isu sosial yang akan kalian kaji. Kalian bisa perkaya diri dengan berbagai informasi penunjang agar memiliki gambaran jenis aksi yang relevan dan terjangkau untuk dilakukan. Ada suatu teknis analisis yaitu strength, weakness, opportunities, threats atau SWOT yang bisa kalian gunakan dengan cara merefleksikan beberapa pertanyaan berikut. Untuk aspek strength atau kekuatan meliputi pertanyaan, apa saja keterampilan dan dukungan yang kalian miliki? Kemudian aspek weakness atau kelemahan meliputi pertanyaan, apa saja yang perlu ditingkatkan untuk masyarakat? Untuk aspek opportunity atau peluang meliputi pertanyaan, apa saja elemen atau potensi masyarakat yang dapat dimanfaatkan? Dan aspek threats atau ancaman adalah apa saja hambatan yang dialami masyarakat? Nah, teman-teman yang baik, setelah melakukan analisis SWOT, upaya berikutnya dalam merencanakan aksi membangun harmoni sosial adalah menentukan jenis aksi yang dapat kalian lakukan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Susun juga jadwal kegiatan yang akan kalian lakukan dari awal hingga akhir kegiatan menggunakan format tabel dengan detail berupa kolom pertama berisi tahapan kegiatan, yaitu 1. Observasi lapangan, 2. Perencanaan kegiatan lapangan, 3. Pelaksanaan kegiatan, dan 4. Evaluasi dan laporan kegiatan. Kemudian kolom berikutnya merupakan detail waktu yang berisi kemajuan atau kegiatan yang dilakukan pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Nah, teman-teman, deskripsi kegiatan pada tabel tersebut dapat dikembangkan lebih terperinci sesuai dengan aksi nyata yang akan kalian lakukan di lapangan ya. Saatnya beraktivitas. Teman-teman semua, pada akhir pembelajaran bab ini, kalian akan melakukan aksi membangun harmoni sosial di lingkungan sekitar. Perencanaan hingga aksi di lapangan akan dipelajari dan diimplementasikan secara bertahap melalui aktivitas pada pembahasan subbab ini. Yuk perhatikan langkah awal yang dapat kalian lakukan berikut ini. Fase perencanaan. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 peserta didik. 2. Diskusikan isu-isu sosial di lingkungan sekitar kalian. Identifikasilah isu yang perlu mendapat perhatian dan harus segera diselesaikan. 3. Konsultasikan isu yang akan kalian kaji dengan Bapak Ibu Guru agar mendapat masukan dan penguatan. Pertimbangkan aspek keamanan dan keterjangkauan yang mungkin kalian alami di lapangan. 4. Lakukan pengamatan atau observasi lapangan terkait topik yang akan kalian kaji. Catatlah informasi penting dan sertakan foto yang mendukung isu pada kondisi lapangan. Cantumkan dalam tabel catatan lembar observasi yang berisi data hari dan tanggal, lokasi observasi, beserta deskripsi dan lampiran foto. 5. Selanjutnya, lakukan analisis kondisi lapangan melalui SWOT sederhana untuk membantu kalian mempertimbangkan jenis aksi yang akan dilakukan. Buatlah tabel yang mencakup aspek kekuatan atau strength,
kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. 6. Tentukan jenis aksi dan rancangan kegiatan yang akan kalian lakukan di lapangan. Buatlah sebuah tabel yang mencakup informasi berikut: nama atau jenis kegiatan, tujuan, beserta jadwal kegiatan yang berisi deskripsi kegiatan, dan waktu pelaksanaan pada minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Catatan: jika situasi belum memungkinkan untuk melakukan pengamatan lapangan, alternatif kegiatan dapat berupa penelusuran sumber melalui media informasi elektronik atau cetak ya teman-teman. Selamat beraktivitas. Halo teman-teman yang baik, senang sekali kita masih bisa berjumpa untuk melengkapi pembelajaran terkait harmoni sosial. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan membahas tahap melaksanakan aksi membangun harmoni sosial. Seperti apa ya kira-kira? Setelah merencanakan aksi membangun harmoni sosial, sekarang bentuk aksi apa yang akan kalian laksanakan? Apakah aksi tersebut relevan dengan kebutuhan dan keterjangkauan kalian? Ada beberapa bentuk kegiatan yang dapat kalian lakukan, seperti contoh-contoh yang sudah dipaparkan pada subbab sebelumnya. Bentuk sederhana yang dapat kalian lakukan adalah mengampanyekan atau mengedukasi masyarakat mengenai pengetahuan baru. Kalian bisa melakukan aksi seperti melakukan percakapan melalui siaran radio. Biasanya, ada duta yang diundang dalam acara siaran radio tersebut. Kalian juga dapat menjadi duta yang berperan dalam menyuarakan informasi dan edukasi bagi masyarakat loh. Selain radio, kalian dapat menyuarakan informasi melalui media lain seperti podcast, video, dan artikel di media sosial. Nah, teman-teman, ada pula contoh aksi yang melibatkan persiapan mitra sebagai kolaborator untuk memfasilitasi kegiatan kalian. Misalnya aksi sosial pelajar melawan COVID-19. Aksi bakti sosial pelajar tersebut perlu melibatkan berbagai pihak seperti petugas keamanan, perangkat desa, atau RT/RW lokasi penerima bantuan. Oleh karena itu, teman-teman, koordinasi dan pembekalan dibutuhkan sebelum aksi dimulai. Setelah membuat perencanaan matang, apakah kalian dapat melaksanakan aksi dengan optimal? Kalian perlu melakukan koordinasi sebelum mengimplementasikan aksi membangun harmoni sosial. Kalian juga perlu memastikan bahwa aksi yang akan dilaksanakan aman, diterima dengan baik, dan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Adapun persiapan yang perlu kalian lakukan sebagai berikut. 1. Memastikan keamanan, misalnya izin kegiatan dari sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Jangan lupa, kalian wajib menjaga ketertiban dan mematuhi protokol kesehatan ya. 2. Mempersiapkan perlengkapan, misalnya alat, bahan, media, sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama aksi. 3. Menyiapkan materi dan narasumber jika dibutuhkan. 4. Memastikan tugas atau peran antar anggota tim berjalan dengan baik. 5. Mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto, notula, atau video, sehingga dapat dilaporkan dan digunakan sebagai bukti kegiatan. 6. Membuat susunan acara yang sistematis dan jelas, agar pelaksanaan aksi berjalan dengan baik. 7. Mencatat peristiwa penting yang kalian temukan di lapangan sebagai bahan untuk mengevaluasi kegiatan dan memberikan masukan perbaikan. Teman-teman, catatan yang kalian buat selama pelaksanaan kegiatan akan menjadi bahan diskusi pada tahap evaluasi dan tindak lanjut di pembahasan berikutnya. Nah, sekarang untuk melaksanakan aksi membangun harmoni sosial, mari lakukan aktivitas berikut. Saatnya beraktivitas. Fase pelaksanaan. Teman-teman yang baik, pada fase ini, kalian akhirnya akan melaksanakan aksi membangun harmoni sosial loh. Oleh karena itu, kalian perlu menyiapkan perencanaan matang sebelum melakukan aksi.
Yuk simak langkah-langkah yang perlu kalian lakukan berikut ini. 1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 2. Mempersiapkan perlengkapan. 3. Merancang susunan acara dengan terperinci. Adapun contoh format susunan acara yang dapat dikembangkan dapat berupa tabel yang terdiri dari kolom nomor, waktu, kegiatan, dan penanggung jawab. 4. Mendokumentasikan dan mencatat aktivitas kalian dalam jurnal harian menggunakan format sebagai berikut. Jurnal harian kegiatan. Nama, kelas, hari dan tanggal, kegiatan hasil kegiatan. Oh iya, sebelum melakukan kegiatan lapangan, kalian perlu berkoordinasi dengan orang tua, guru, dan sekolah ya sahabat. Pastikan kalian mendapat izin dan dukungan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Selamat beraktivitas. Teman-teman semua, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung materi bab 4, membangun harmoni sosial, yang sekaligus menjadi penutup pembahasan kita di buku Sosiologi untuk SMA kelas 11 ini loh. Kali ini, kita akan melengkapi pemaparan tentang merancang aksi untuk membangun harmoni sosial dengan satu langkah terakhir, yaitu mengevaluasi dan melaporkan aksi membangun harmoni sosial. Seperti apa kita melakukan evaluasi dan mengapa harus melaporkannya? Yuk gali jawabannya dalam audio berikut. Selamat menyimak. Mengevaluasi dan melaporkan aksi membangun harmoni sosial. Teman-teman yang baik, setelah melaksanakan aksi membangun harmoni sosial, apakah pelajaran berharga yang dapat kalian petik? Dapatkah kalian menjelaskan garis besar pelaksanaan aksi yang sudah kalian lakukan? Adakah kendala yang kalian temukan? Coba ceritakan pengalaman kalian di kelas ya. Terkadang, aksi yang sudah dirancang tidak sepenuhnya berhasil sesuai rencana. Akan tetapi, kalian tentu akan berupaya agar aksi yang sudah dirancang dapat berjalan optimal, bukan? Hambatan selama kegiatan menjadi pelajaran berharga yang harus ditindaklanjuti. Kalian dapat memanfaatkan jurnal harian sebagai bahan untuk merefleksikan hambatan, kekurangan, dan kondisi masyarakat selama di lapangan. Hasil refleksi yang sudah dilakukan itu akan dipetakan dan dianalisis untuk memberikan rekomendasi atau saran tindak lanjut. Kalian juga dapat menggunakan analisis SWOT seperti yang dilakukan pada fase perencanaan untuk mengevaluasi aksi yang sudah dilakukan. Dengan demikian, kalian dapat memberikan saran yang relevan atau kontekstual. Jika kalian ingin membuat analisis SWOT untuk rekomendasi tindak lanjut, jadikan pertanyaan berikut sebagai indikatornya. Untuk kekuatan atau strength, apa saja keberhasilan atau dampak positif yang kalian peroleh selama aksi? Kemudian untuk kelemahan atau weakness, apa saja hambatan internal dan eksternal selama aksi? Untuk peluang atau opportunities, apa saja elemen atau potensi yang belum dioptimalkan selama aksi? Dan terakhir, untuk ancaman atau threat, apa saja penyebab hambatan sulit dipecahkan selama aksi? Teman-teman, selanjutnya proses dan analisis hasil kegiatan perlu kalian dokumentasikan dalam bentuk laporan. Adapun fungsi laporan kegiatan yaitu menjadi bukti kegiatan, wujud pertanggungjawaban, bahan evaluasi, dan pertimbangan tindak lanjut. Nah, mungkin kalian bertanya, bagaimana format sebuah laporan kegiatan lapangan? Secara umum komponen laporan yang dapat kalian gunakan seperti berikut ini. 1. Pendahuluan yang memuat gambaran umum lokasi, latar belakang, dan tujuan kegiatan. 2. Isi kegiatan yang memuat jenis kegiatan, peserta,
waktu pelaksanaan, garis besar hasil kegiatan, dan hambatan. 3. Yang memuat kesimpulan dan saran. Nah, setelah membuat laporan kegiatan, kalian sebaiknya mempresentasikan hasil yang sudah diperoleh kepada berbagai pihak. Pengalaman berharga kalian akan memberikan wawasan baru, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai rencana tindak lanjut. Teman-teman, aksi membangun harmoni sosial ini sebaiknya tidak dilakukan secara parsial dan hanya sekali. Keterlibatan berbagai pihak dan pendampingan lanjutan dibutuhkan agar hasil yang diperoleh optimal dan benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, mari berpartisipasi membangun harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari aksi kecil, yaitu menjaga sikap dan perilaku terhadap orang lain, serta membantu sesama di lingkungan sekitar. Jangan biarkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami keretakan dan terpecah belah justru kita abaikan. Lingkungan sosial yang kondusif dan damai merupakan kekuatan bagi masyarakat untuk menghalau semua dampak negatif dari perubahan sosial yang semakin masif. Teman-teman, materi terakhir pada bab 4, merancang aksi untuk membangun harmoni sosial, telah kalian simak bersama. Selanjutnya, kalian akan mulai kembali melakukan beberapa aktivitas dan menyimak kesimpulan disertai dengan konsep kunci dari keseluruhan materi pada bab 4 agar kalian semakin siap untuk menjawab soal pada uji pengetahuan akhir nanti. Untuk itu, jangan lupa mengulang kembali buku audio yang sudah didengarkan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa teman-teman. Halo teman-teman yang baik. Pada audio ini, kalian akan menyelesaikan satu aktivitas terakhir di bab 4. Nantinya, setelah selesai beraktivitas, kalian akan melanjutkan pada sesi uji pengetahuan akhir. Jadi, fokuskan pikiran dan rilekskan badan kalian ya. Mari kita mulai. Waktunya beraktivitas. Teman-teman, kita tiba di aktivitas terakhir dalam buku sosiologi kelas 11. Kali ini, kita memasuki fase mengevaluasi dan melaporkan. Aksi membangun harmoni sosial yang sudah kalian terapkan tentunya perlu dievaluasi dan dilaporkan. Seperti apa caranya? Perhatikan langkah-langkah yang dapat kalian lakukan berikut ini. 1. Cermati kembali jurnal harian yang sudah kalian catat. 2. Identifikasilah hambatan-hambatan yang kalian temukan menggunakan tabel dengan format kolom pertama berisi hambatan internal dan kolom kedua berisi hambatan eksternal. 3. Analisislah aksi yang sudah kalian lakukan menggunakan analisis SWOT dan berikan rekomendasi yang relevan. 4. Tulislah laporan kegiatan menggunakan format dari materi yang sudah dipaparkan. 5. Presentasikan laporan kegiatan kalian di kelas sebagai sarana berbagi informasi dan memperkaya wawasan. Kalian juga perlu terbuka dengan saran-saran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dan teman-teman di kelas ya. Semangat! Konsep kunci perencanaan aksi adalah fase mempertimbangkan dan merancang kegiatan sebelum terjun ke lapangan. Pelaksanaan aksi merupakan fase inti kegiatan atau implementasi rancangan di lapangan melalui serangkaian tahapan yang terencana. Evaluasi aksi berarti merefleksi atau meninjau ulang kegiatan yang sudah dilakukan untuk memperoleh masukan tindak lanjut. Melaporkan aksi adalah tahap pertanggungjawaban kegiatan lapangan kepada pihak terkait yang didokumentasikan secara sistematis.